didahulukan oleh para ulama. Hal ini menjadi suatu ibadah yang sia-sia, tidak ada khasiatnya, tidak ada manfaatnya, melakukan ibadah yang tidak ada manfaatnya. Meskipun nanti dia yakini akan keluar darah lagi, atau dia nggak ngerti akan keluar darah haid lagi. Bagaimana hukum perempuan yang berwudu di saat dia haid dengan dalih dia ingin daimul wudu? Karena banyak sekali nih perempuan-perempuan yang pingin tirakat, pingin punya amalan, karena amalan yang paling baik adalah daimul wudu. Kalau laki-laki kan enak, daimul wudu bisa terus menerus, tidak ada haid dalam kesehariannya. Namun ini kadang-kadang menjadikan seorang perempuan iri. Dia ingin daimul wudu tapi dalam kesehariannya ada haid yang memang menjadi kodratnya. Lantas bagaimana ketika haid, kalau memang sudah punya kebiasaan daimul wudu, bolehkah kemudian dilanjutkan? Nah, kalau kita lihat salah satu dari keharaman perempuan yang haid adalah melakukan bersuci jika diniati ibadah. Baik itu nanti mandi besar ataukah berwudu, keduanya bila diniati sebagai ibadah, maka hal ini haram dilakukan bagi perempuan yang haid. Sehingga teman-teman sekalian, bagi perempuan-perempuan yang haid, andaikan mau berwudu, kalau niatnya ibadah, haram. Kenapa kok haram? Karena orang haid itu punya hadas besar. Wudu menghilangkan hadas kecil. Didahulukan oleh para ulama. Hal ini menjadi suatu ibadah yang sia-sia, tidak ada khasiatnya, tidak ada manfaatnya, melakukan ibadah yang tidak ada manfaatnya. Oleh karenanya tidak diperbolehkan dilakukan bagi perempuan yang haid. Sehingga kalau teman-teman ingin tetap berwudu, maka silakan lakukan gerakannya saja tanpa perlu niat berwudu. Karena jika kita melakukan gerakan wudu tanpa kita niatkan sebagai ibadah, kita hanya niat membersihkan diri, misal ingin seger-seger, ingin membersihkan muka, ingin membersihkan tangan seperti itu. Tapi gerakan-gerakan ini adalah gerakan-gerakan wudhu tanpa kita niat nawaitul wudhu di dalam hati, hal ini diperbolehkan. Jadi perlu untuk kita pahami ya, wudhu ada yang niatnya ibadah, ada yang niatnya nadhafah. Kalau niatnya ibadah, maka tidak boleh bagi perempuan yang haid sekalipun dia punya kebiasaan daimul wudhu. Dan kalau niatnya nadhafah, maka boleh dilakukan bagi perempuan yang haid. Syaratnya ya tadi, gak boleh niat di hati nawaitul wudhu ya, hanya gerakan-gerakannya saja. Teman-teman sekalian, istihadah itu bermacam-macam. Saya sudah menerangkan beberapa macam-macam istihadah di dalam segmen Fikih Wanita. Teman-teman bisa melihat video-video saya di sana, bagaimana hukum-hukum istihadah. Namun yang perlu untuk kita pahami di sini, ketika dia tergolong istihadah yang memang hukum orang istihadah ini seperti halnya orang yang suci, maka berarti dia boleh melakukan semua hal yang diperbolehkan bagi orang yang suci, bagi orang yang tidak haid. Sehingga ketika orang yang tidak haid, orang yang suci ini boleh untuk berhubungan intim, maka begitu pula bagi orang yang istihadah diperbolehkan untuk melakukan hubungan intim suami dan istri selama istihadahnya bukan termasuk istihadah yang mutahajirah. Nah teman-teman, kalau bingung mutahajirah nih apa mutahajirah itu, teman-teman boleh lihat segmen-segmen video-video fikih wanita saya seperti itu. Jadi kalau istihadah yang selain mutahajirah boleh melakukan hubungan suami istri karena terhukum suci. Teman-teman sekalian, di dalam permasalahan haid, ketika seseorang itu mengalami darah berhenti, ketika darah berhenti setelah mengalami haid, maka berarti dia tergolong orang yang suci. Ketika dia tergolong sebagai orang yang suci, maka berarti dia wajib melakukan hal-hal yang diwajibkan bagi orang yang suci. Dan dia boleh melakukan apapun yang boleh dilakukan oleh orang-orang yang suci. Saya contohkan, misal berhenti darah haid,
maka berarti dia sudah mulai wajib sholat. Dia sudah mulai wajib puasa, seperti itu. Dia sudah mulai boleh untuk membaca Al-Quran. Dia sudah mulai boleh untuk masuk masjid. Dia sudah mulai boleh untuk melakukan hubungan suami istri. Meskipun nanti dia yakini akan keluar darah lagi. Atau dia nggak ngerti akan keluar darah haid lagi. Yang penting ketika darahnya berhenti, dia tergolong suci. Andaikan nanti darah keluar lagi di dalam lingkup 15 hari, makanya berarti haid lagi. Dan dia nggak boleh melakukan hubungan suami istri ketika darah keluar. Kalau darahnya berhenti berarti suci. Jadi perlu untuk teman-teman pahami bahwa ketika darah berhenti itu berarti hukumnya suci. Kalau suci berarti halal untuk berhubungan suami istri. Tidak perlu khawatir meskipun nanti darah akan keluar lagi. Baik teman-teman sekalian, itulah soal-soal yang kita bahas pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa diamalkan untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk share video ini bila dirasa bermanfaat dan ada teman-teman yang membutuhkan. Juga jangan lupa like dan subscribe channel Lim Production. Dan jangan lupa juga follow akun kami yang lainnya. Ada Instagram, ada TikTok dan yang lain-lainnya. Teman-teman sekalian, saya Salah Hasina dan juga tim Lim Production mengucapkan undur diri. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah dari kami meskipun satu ayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.